Selamat datang di Lope Lokaloka bersama saya Marina Nur Prativi. Di episode kali ini kita akan membahas bagaimana cara tips-tips seputar membuat cookies gluten free. Oke, materi ini disponsori oleh Lokaloka. Lokaloka bisa bikin makanan Anda tetap enak, lebih sehat meskipun tanpa menggunakan tepung terigu. Dapatkan potongan harga 10% untuk produk Lokaloka dengan memasukkan kode kupon LOPE, LOPE khusus pembelian di official website lokaloka.com. Oke, untuk cookies gluten free ini kita mau membahasnya adalah jenis-jenis cookies sama tips membuat cookies gluten free. Jenis-jenis cookies nih ya, ada drop cookies, ada rolled cookies, ada piped cookies, molded cookies, bar cookies, maupun sandwich cookies. Ya, contoh nih kita coba bahas satu persatu. Ada drop cookies. Ini bikin cookies yang paling gampang ya, karena kita hanya perlu scoop atau sendok untuk mencetak cookies. Adonan ini diporsikan dengan menggunakan sendok atau scoop, kemudian di drop di atas loyang. Nah, untuk tipe choco chip cookies, tipe drop cookies, contohnya choco chip cookies ya maksudnya, ini harus diberikan jarak yang cukup karena cookies dia akan mengembang. Adonannya tidak boleh terlalu keras karena kita mengharapkan dia bisa melebar dan mengembang gitu ya saat dipanggang. Jadi bukan tipe cookies yang tetap bentuknya saat dipanggang, enggak, kita mengharapkan dia lebih mengembang. Makanya kita hanya di scoop-scoop aja, disendokin aja, nanti dia akan mengembang dan rata dengan sendirinya. Berikutnya ada rolled cookies. Jadi cookies ini tipenya adalah cookies yang bisa ditipiskan terlebih dahulu. Artinya adonannya ini nggak boleh lengket gitu. Jadi harus kalis gitu ya, harus kalis dan nggak lengket di tangan. Kemudian dicetak menggunakan cookie cutter. Nah, adonan ini harus cukup lentur supaya dia bisa digulung gitu ya. Kalau terlalu banyak tepung, nanti adonan cookiesnya keras, kering, jadi dia nggak bisa digulung. Tapi kalau terlalu basah, nanti akan mengembang terlalu lebar ketika dipanggang. Kuncinya adalah dia harus bisa digulung. Kemudian ini ada tipe cookies yang kalau di Indonesia kita mengenal dengan sebutan semprit gitu ya. Adonan dimasukkan ke dalam spuit dan disemprotkan di atas loyang. Adonan akan mengembang tapi tidak terlalu mengembang, tidak terlalu melebar seperti tipe yang pertama, seperti tipe drop gitu ya. Kalau Anda terlalu melebar, sempritnya hingga kehilangan ulir-ulir bentuknya, maka Anda berarti kurang penambahan tepung seperti itu, atau mungkin terlalu lama mixer di awal ya. Jadi untuk tipe cookies ini mixer itu hanya secukupnya saja sampai adonan tercampur rata, tidak boleh over mixing. Kemudian adonan ini memang kalau dipakai tangan tuh dia masih lengket-lengket di tangan gitu ya. Jadi nggak terlalu seperti tipe yang rolled cookies tadi gitu. Jadi dia emang nempel di tangan gitu supaya dia bisa di squeeze. Karena kalau terlalu keras nanti kita nge-squeeze-nya susah dan jempol kita sakit, atau nanti kalau pakai plastik segitiga bisa pecah. Jadi tidak boleh terlalu keras adonannya. Kemudian di molded cookies adalah adonan yang dibentuk dan dicetak bisa menggunakan alat atau menggunakan tangan. Biasanya diisi dengan bahan tertentu seperti selai atau pasta. Contohnya ada nastar atau pie di sini. Kemudian ada bar cookies. Ini apa namanya, bentuknya seperti persegi-persegi panjang seperti itu ya. Dan banyak sekali campurannya, bisa kacang-kacangan, biji-bijian, coklat maupun buah-buahan kering. Adonannya dimasukkan ke dalam loyang, kemudian dipanggang setengah matang, kemudian dipotong berbentuk bar dan dipotong kembali sampai matang, boleh seperti ini atau kita potong bentuk bar sejak awal gitu ya. Jangan terlalu tebal karena cookies tipe ini dia cenderung banyak isiannya. Terakhir ada sandwich cookies. Jadi cookies yang dibuat dari potongan adonan dengan bentuk tipenya rolled cookies. Kemudian disatukan seperti sandwich dan diisi dengan selai buah atau krim. Contohnya ada macaron atau biskuit isi krim. Tips untuk membuat cookies gluten free, yang pertama adalah jangan terlalu lama mengocok butter atau margarin ya. Karena kalau terlalu lama mengocoknya akan menyebabkan kue kering yang dipanggang terlalu melebar. Kalau adonan lembek kok kayaknya nggak bagus untuk dicetak, coba tambahkan sedikit tepung aja. Mungkin start dari 10 gram dulu. Atau bisa juga Anda masukkan ke dalam kulkas sebelum dicetak.
Kemudian upayakan jangan mengaduk adonan cookies dengan tangan ya, tapi kita gunakan spatula. Boleh yang kayu, boleh yang plastik. Tapi saya lebih pilih yang plastik atau karet ya, tapi tentunya yang dia food grade. Kemudian tepung bisa disangrai terlebih dahulu, tujuannya untuk mengurangi kadar air pada tepung sehingga cookies lebih renyah dan tahan lama. Tapi kalau tepung Anda tidak lembab, tepung Anda masih bagus kualitasnya, maka tidak perlu disangrai dulu sebenarnya. Selanjutnya perbedaan jenis gula juga mempengaruhi tekstur cookies. Kalau kita menggunakan gula halus, kue keringnya ini halus pori-porinya. Seperti misalnya pada nastar, tadi ya tipe roll cookies. Kemudian di kue semprit juga kita menggunakan gula halus. Sedangkan untuk gula pasir, ini akan menghasilkan kue kering dengan pori-pori yang lebih besar dan crunchy. Kita mengharapkan tekstur cookiesnya itu renyah, crunchy, pori-porinya besar. Itu menggunakan gula pasir. Tapi kalau ingin mendapatkan cookies yang halus pori-porinya dan tidak terlalu crunchy gitu ya, seperti semprit dan nastar, kastengel gitu kan, ke crunchiness-nya itu beda seperti kalau dengan choco chip. Itu kita menggunakan gula halus. Oke, gampang ya teman-teman untuk membuat cookies gluten free. Ini tidak terlalu ada teknik khusus sebenarnya. Resep-resep cookies terigu yang bertebaran di mana-mana, Anda tinggal substitusi dengan tepung lokal-lokal itu langsung nggak masalah, nggak apa-apa. Cuman biasanya tepung lokal-lokal ini lebih banyak penggunaannya daripada tepung terigu pada resep yang sama. Pengalaman saya ya, misalnya saya mau membuat cookies dari NCC gitu ya, Ibu Fatmah nih. Misalnya di Ibu Fatmah tepungnya 200 gram, nanti tepung lokal-lokal itu bakal lebih dari 200 gram. Bisa di 220 sampai di 240 sampai 250 ya, tergantung. Tapi hati-hati penambahan tepungnya bertahap supaya cookies Anda tidak terlalu keras dan tidak terlalu banyak tepungnya. Gitu. Jadi tergantung tipe cookies Anda juga, mau tipe semprit kah yang dia itu tidak terlalu keras atau tipe seperti apa namanya roll cookies tadi gitu yang memang dia harus bisa dicetak dan tidak boleh lengket di tangan. Oke, itu ya yang saya sampaikan di episode kue kering cookies gluten free. Ada yang mau ditanyakan? Seperti biasa boleh langsung email ke saya ke marina@lokalloka.com. Huruf L-nya ada 2 ya. Dan nanti kita akan sambung di episode Lope yang berikutnya. Terima kasih sudah menyimak.